Hadis ke-1. Hadis ke-1, iman dan budi pekerti. Al-malul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Artinya Orang mukmin orang mukmin yang paling baik imannya adalah orang yang paling baik budi pekertinya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ketiga, kemurkaan orang tua. keriduan kemurkaan orang tua. Artinya keriduan Allah itu tergantung dari keriduan orang tua, dan kemurkaan Allah itu tergantung dari adanya kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis kelima, menahan amarah lalu Laishash orang yang kuat itu bukanlah orang yang pandai berbuat, tetapi sebenarnya orang yang kuat itu yang dapat menahan amarahnya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ke-6, al-haya'u minal iman. Artinya itu bagian dari iman. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ke-7 perintah takwa dan kebajikan. Ittaqillaha haitsuma kunta wattaqis tamhuwa wa halikin nasa bihulukin hasanin. Artinya hendaklah kamu takwa kepada Allah di mana saja kamu berada, dan tutuplah pekerjaanmu yang jelek dengan pekerjaanmu yang baik, pasti akan menghapusnya, dan bergaulah sesama manusia dengan kelakuan yang baik. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ke-8. Larangan mengambil barang kepunyaan orang lain. La ya'udanna ahadukum mata'a ahihi laiban wala jarrun. Artinya janganlah kamu mengambil barang kepunyaan orang lain, baik bergurau maupun sengaja. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ke-9. Hikmah angkulubikum. Artinya berjabat tanganlah kamu agar lenyap dendam kesumat dalam hatimu. Hadis riwayat Baihaqi. Hadis ke-10, mencari nafkah. Artinya apabila kamu selesai sholat subuh, janganlah kamu tidur enggan mencari nafkah. Hadis riwayat Hadis ke-11, Muslim sejati. Al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wa muhajiru man hajara matahawahu anhu. Orang Islam sejati adalah bila mana orang selamat dari gangguan lidahnya dan tangannya, dan sebenarnya orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ke-12, penjual yang dikasihi Allah rahimahullahu rajulan saman idaba wa idakara wa idakara. Artinya Allah menyayangi orang yang menjual secara mudah, membeli dan menagih secara mudah. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ke-13, Muslim yang paling utama. Ya Rasulullah, ayul islami afdalu, qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wa muhajir. Udah. Artinya ya Rasulullah, Islam yang paling baik. Jawab Rasulullah, adalah orang Islam yang sesama orang Islam lainnya merasa aman dari gangguan. Muslim. Hadis ke-14, meminta barang yang sudah diberikan. Al-aidu fi hibatihi kal kalbi yaqiu summa ya'udu fi qaihi. Artinya orang yang meminta kembali barang yang sudah diberikan sama halnya dengan seekor hadis ke doa orang yang teraniaya.
ittaqu dawatal madlumi walau kana kafiron fa innaha laisa dunaha hijab. Artinya jagalah dirimu dari doa yang teraniaya walaupun ia seorang kafir, karena doanya itu tidak ada halangan yang merintang. Muslim. Hadis ke-16. Amal yang paling disukai Allah. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayul amali ahabu ilallahi ta'ala qala adwamuha wa in qala. Artinya seorang sahabat bertanya kepada amal perbuatan apakah yang paling disukai Allah. Beliau menjawab amal yang dawam walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari. Perumpamaan sesama muslim. Al-mu'minu lil mu'mini kalbunyan yashuddu ya'duhu ba'dan. Artinya orang mukmin dengan orang mukmin lainnya laksana suatu bangunan, sebagiannya memperkokoh pada bagian yang lainnya. Hadis riwayat Hadis ke-18. Sumpah yang diperbolehkan. Mangkana halifan falyahlif bila auliyasmut. Artinya barang siapa terpaksa harus bersumpah, hendaklah bersumpah dengan nama Allah atau lebih baik diam. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ke-19. Larangan membicarakan semua yang terdengar. Kafa bil mar'i isman ayuhadisa bi kulli ma sami'a. Artinya amat besar dosanya seseorang jika semua yang terdengar kannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ke berapa? Hadis ke-20. Tinggalkan yang meragukan. Dama yuribuka ilama. Artinya tinggalkan apa yang meragukan dan kerjakan apa yang tidak meragukan. Tirmidzi, Nasa'i. Udah, alhamdulillah.